Kali ini kita akan melakukan optimasi untuk toko Shopee. Nah, di sini pada bagian toko saya, kita klik pengaturan, lalu kemudian klik profil saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa gunakan logo ataupun foto produk yang mencirikan produk-produk yang Bapak Ibu jual. Nah, untuk bagian nama dan username ini bisa Bapak Ibu isikan kata kunci yang Bapak Ibu target, seperti misalnya jualnya empek, maka di sini bisa dimasukkan empek Depok gitu, atau empek Mama Alia, seperti itu. Kemudian untuk di username-nya itu juga sama, bisa dimasukkan kata kunci targetnya juga ya. Kenapa sih kita harus masukkan kata kunci di nama atau username ini? Itu tujuannya adalah agar saat calon pembeli kita mencari misalnya kata empek di pencarian Shopee, maka nanti akan muncul toko Bapak dan Ibu gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan nama usaha, itu bisa masukkan di namanya. Jadi namanya itu diisikan nama usaha, lalu username-nya baru diisikan kata kuncinya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian profil. Nah, untuk profil ini berisikan tentang kata-kata sambutan selamat datang di toko Bapak Ibu, kemudian juga bisa masukkan lagi kata kuncinya. Di sini saya pakai kata kuncinya itu baju anak karena produk yang saya jual itu baju. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa tampilkan keunggulan produk yang Bapak Ibu jual dibandingkan toko yang lain. Nah, jika sudah, di sini kita klik simpan. Jika sudah selesai, kita klik kembali. Kemudian kita masuk ke pengaturan chat. Nah, di pengaturan chat ini kita bisa hidupkan yang bagian terima chat dari halaman profil. Kemudian juga kirim auto reply dalam chat. Nah, auto reply ini nanti adalah pesan yang akan selalu dikirimkan jika ada calon pembeli yang mengirimkan pesan kepada toko Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan terkena penalti untuk pengurangan waktu pembalasan chat. Seperti itu. Kemudian di sini ada template pesan. Nah, template pesan ini adalah pesan-pesan yang bisa Bapak Ibu isikan dengan jawaban dari pertanyaan calon pembeli yang sering ditanyakan. Misalnya, apakah produk ini tersedia gitu. Jika produk Bapak Ibu selalu tersedia, maka di sini Bapak Ibu bisa ketikkan jika produk tersedia. Jadi template pesan ini memudahkan kita untuk membalas pertanyaan para calon pembeli yang biasanya pertanyaannya itu aja gitu, atau sama seperti itu. Jadi nanti di bawah sini itu akan muncul template pesan yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi kita tinggal klik saja jika ada customer yang menanyakan pertanyaan yang sama. Kemudian kita bisa klik promosi toko. Nah, di promosi toko ini Bapak Ibu bisa membuat promo-promo atau paket diskon, voucher segala macam yang bisa berguna untuk meningkatkan penjualan di toko Bapak Ibu. Gunanya promosi toko ini adalah untuk menarik minat para calon pembeli ya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat voucher ataupun promo itu sangat mudah ya Bapak Ibu. Kita tinggal klik saja, kemudian kita buat voucher baru. Nah, di sini ada dua, yaitu voucher toko dan voucher produk. Bedanya apa? Untuk voucher toko itu vouchernya bisa digunakan untuk semua produk yang ada di toko Bapak Ibu. Tapi untuk voucher produk itu hanya bisa digunakan untuk produk tertentu yang Bapak Ibu pilih. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja untuk nama voucher dan kode voucher. Itu bebas saja sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Kemudian kita masukkan tanggal mulai dan tanggal selesainya. Lalu untuk tipe diskonnya kita bisa klik. Nah, di sini ada 3 tipe diskon. Yang pertama itu diskon nominal. Ini berupa rupiah. Kemudian juga ada persentase diskon, yaitu diskonnya dalam bentuk persen.
atau yang ketiga ada cashback coin. Nah, untuk cashback coin ini berarti kita harus punya atau harus beli koin Shopee dulu ya. Kemudian kita klik simpan, lalu di sini kita masukkan minimum pembelian. Nah, minimum pembelian ini jadi jika si calon pembeli kita melakukan transaksi sebanyak sekian rupiah, itu baru voucher tersebut bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian masukkan kuota pemakaiannya. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, di sini kita juga bisa melihat apakah voucher kita ada yang sedang berjalan ataupun yang sudah selesai. Di sini kita bisa tahu jumlah voucher yang diklaim, kemudian yang digunakan, dan tersisa berapa dari kuota voucher yang kita masukkan. Seperti itu. Kemudian di sini kita buat promo diskon dari penjual. Nah, promo diskon ini nantinya adalah promo yang akan menampilkan harga coret di produk Bapak Ibu. Kemudian di sini juga sama, tinggal masukkan nama promo, kemudian kita setting waktu promo dimulai dan waktu promo berakhir, lalu kita masukkan jenis diskonnya berapa persen, lalu juga kita masukkan batas pembelian, dan terakhir kita masukkan produk apa saja yang masuk ke dalam promo ini, seperti itu. Nah, jika sudah, kita klik konfirmasi lalu kita klik simpan. Nah, di sini promonya sudah berhasil dibuat dan akan langsung berjalan atau otomatis berjalan sesuai dengan tanggal yang Bapak Ibu tetapkan. Nah, di sini juga sama seperti voucher, Bapak Ibu bisa melihat promo yang sedang berjalan dan juga yang sudah selesai. Nah, kemudian salah satu voucher yang wajib Bapak Ibu buat adalah voucher ikuti toko. Nah, di sini sama seperti membuat voucher biasa tadi, kita tinggal isikan saja nama voucher, kemudian waktu promo dimulai dan berakhir, tipe voucher, kemudian minimal belanja dan kuota pemakaian. Di sini bedanya voucher biasa dengan voucher ikuti toko adalah para calon pembeli kita hanya bisa menggunakan voucher ikuti toko jika mereka sudah memfollow toko kita. Jadi di sini selain kita memberikan diskon, kita juga mendapat followers yang organik, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan mengikuti promo dari Shopee untuk menarik atau meningkatkan penjualan. Nah, di sini sudah tersedia nominasi promo dari Shopee atau yang biasa disebut campaign untuk Bapak Ibu ikuti. Nah, di sini tidak semua nominasi ini bisa Bapak Ibu ikuti ya. Jadi sesuai dengan kategori toko yang ditetapkan oleh Shopee. Misalnya jumlah stoknya itu biasanya harus 50 stok, kemudian juga toko yang bisa mengikuti hanya toko dalam kategori tertentu. Lalu juga ada beberapa produk yang memang tidak bisa diikutsertakan dalam promo tersebut. Nah, untuk ikut promo Shopee ini Bapak Ibu harus lebih teliti mengenai biaya admin atau diskon yang ditetapkan di campaign tersebut. Seperti pada diskon biasanya tanggal kembar itu ada diskon 90%. Nah, di situ produk Bapak Ibu akan terpotong sebanyak 90% harga yang dikurangi. Kemudian juga akan ada potongan biaya admin mengikuti campaign. Nah, di situ Bapak Ibu harus lebih teliti lagi agar tidak mengalami kerugian. Nah, memang mengikuti promo Shopee ini menarik begitu banyak calon pembeli ya, karena jika Bapak Ibu mengikuti sesi promo dari Shopee ini, produk Bapak Ibu akan lebih ditampilkan dibandingkan produk-produk yang tidak mengikuti sesi promo. Nah, untuk mendaftarnya itu juga sama saja seperti membuat diskon-diskon yang lainnya, kita tinggal ikuti saja. Tapi untuk promo dari Shopee ini nanti mereka akan
melakukan verifikasi dulu untuk produk Bapak Ibu apakah bisa diloloskan untuk ikut ke sesi promo tersebut atau tidak. Nah, jika lolos, nanti Shopee akan mengirimkan notifikasi jika produk Bapak Ibu sudah lolos untuk ikut campaign tersebut. Nah, di situ Bapak Ibu juga harus melakukan konfirmasi lagi jika benar produk Bapak Ibu ingin ditampilkan. Jika pada saat Shopee mengirimkan notifikasi dan Bapak Ibu tidak mengkonfirmasi lagi, maka produk Bapak Ibu tidak akan diikut sertakan dalam campaign tersebut.